Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang kontrasepsi. Jadi ada beberapa pasien yang kayak nanya tuh, dia nggak bisa pakai suntikan KB karena kalau pakai suntikan KB nggak mens, terus badannya cepetan naik dan dia pusing terus kayak gitu. Terus dia juga nggak bisa pakai pil karena kalau pakai pil minum terus setiap hari dia lupa, muntah, terus kayak pusing, kunang-kunang kayak gitu, nggak bisa juga pakai itu. Pakai implan dia nggak bisa juga karena kalau pakai implan dia mens terus-terusan dan nggak berhenti-berhenti. Dan dia memiliki darah tinggi. Jadinya kan bingung ya mau pakai alat kontrasepsi yang apa gitu, yang aman untuk dia kayak gitu. Nah, aku akan bahas di sini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi bagaimana ya kalau misalkan kita tuh nggak bisa pakai alat kontrasepsi suntikan, nggak bisa pakai pil, nggak bisa pakai implan atau susu. Ada beberapa solusi yang bisa diambil. Yang pertama, solusinya pakai alat kontrasepsi yang alami. Karena alat kontrasepsi yang alami itu tidak mengandung obat-obatan dan juga tidak mengandung hormon-hormon yang dimasukkan ke dalam badan sehingga mengganggu metabolisme dan juga mengganggu siklus haid. Kalau pakai suntikan, pil gitu kan, itu semuanya ada hormonnya, ada obatannya, ada obat-obatannya gitu. Kalau dimasukkan ke dalam tubuh, baik pil, baik suntikan, tetap mempengaruhi siklus menstruasi, mempengaruhi juga metabolisme tubuh. Jadi memang ada efek sampingnya kayak itu tadi, nggak men, atau men terus, atau men dikit-dikit, atau berat badannya naik, atau pusing gitu ya. Nah itu memang efek samping dari obat-obatan hormonal KB. Nah, kalau kita nggak bisa pakai semua itu, solusinya memang pakai KB yang alami. Contoh dari KB alami, yang pertama adalah coitus interruptus. Artinya coitus interruptus itu senggama terputus. Jadi kalau yang pakai senggama terputus itu memang harus konsisten antara suami sama istri, itu harus konsisten. Kalau misalkan sudah mau keluar, sudah mau ejakulasi, ya harus dikeluarkan di luar. Nggak boleh dikeluarkan di dalam alat kelamin wanita kayak gitu. Dan kelemahannya kalau pakai coitus interruptus ini atau senggama terputus, kadang-kadang nggak keinget lagi udah keluar gitu kan. Nah, pilihan yang kedua bisa dikombinasikan juga dengan KB alamiah kalender. Kalau pakai KB alamiah kalender ini harus tahu siklus menstruasi. Kalau misalkan nggak tahu siklus menstruasinya, nggak bisa dipakai karena bisa jadi gagal. Kalau tahu siklus menstruasinya, misalkan siklusnya 28 hari atau 30 hari, udah tahu kan siklus menstruasinya, bisa dihitung pas masa subur jangan berhubungan. Kalau nggak masa subur baru berhubungan kayak gitu. Solusi yang lainnya yaitu pakai alat kontrasepsi seperti kondom. Karena kalau kondom itu dia nggak ada obat-obatannya. Kondom bisa dipakai oleh laki-laki dan ada juga kondom perempuan yang dipakai oleh perempuan. Kalau misalkan pakai kondom juga harus benar, harus tepat. Kalau misalkan salah pakainya, takutnya gagal juga kayak gitu. Pilihan KB yang lainnya bisa pakai KB IUD. KB IUD ini seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim dan tidak mengandung obat. Ada juga KB IUD yang mengandung obat, tapi kalau memang kita tidak bisa pakai KB hormonal, pilih KB IUD yang tidak mengandung hormon, tidak mengandung obat seperti ini. KB IUD ini juga merupakan KB jangka panjang, yaitu antara 8 tahun. Nah, tapi memang konsekuensinya kalau pakai KB IUD ini biasanya nanti keputihannya bertambah, terus pas men itu biasanya rasanya lebih sakit seperti itu. Dan pilihan KB yang lainnya, kalau misalkan nggak bisa pakai KB hormonal, itu KB kontab, KB permanen, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang perempuan biasanya disebut MOW, kalau yang laki-laki biasanya disebut MOP. Nah, itu tuh KB kontab itu kalau bahasa di desanya sering disebut juga dengan steril kayak gitu. Kalau yang perempuan itu dia akan dipotong atau diikat di bagian tuba falopinya seperti ini. Kalau laki-laki dia akan diikat juga di bagian saluran spermanya. Tapi tenang aja, kalau yang laki-laki itu tetap bisa tegak kok. Ada soalnya mitos-mitos kan di lapangan kalau
laki-laki steril, KB laki-laki gitu nggak bisa tegak lagi kayak gitu. Itu enggak, karena bukan saluran tegaknya yang dipotong, tapi saluran spermanya. Sperma itu yang bisa menghasilkan keturunan. Jadi dia dipotong sehingga cairan yang keluar itu dia tetap akan mengeluarkan cairan tetapi tidak mengandung sperma seperti itu. Kalau yang KB kontap ini, KB yang permanen ini biasanya untuk pasangan yang memang sudah tidak mau lagi pengen anak kayak gitu. Jadi mungkin anaknya sudah 3, sudah merasa cukup, nggak pengen nambah lagi, ya udah dia mantep gitu. Tapi kalau misalkan anaknya masih 1 atau masih 2, pengen nambah lagi, sebaiknya jangan pakai KB kontap ini karena ini merupakan KB yang permanen seperti itu. Jadi gimana kalau misalkan nggak bisa pakai KB yang pil, suntikan, KB hormonal, KB implan gitu ya, masih ada pilihan KB yang lainnya. Pilihan KB yang pertama memang yang alami tadi, senggama terputus, pakai metode masa subur, tapi memang agak susah karena memang harus komitmen dari pasangan kita masing-masing kayak gitu. Yang kedua, bisa pakai kayak alat kondom, baik itu kondom laki-laki ataupun kondom perempuan. Selanjutnya bisa pilih KB IUD. Terus yang terakhir bisa juga pakai KB permanen atau steril. Sebenarnya setiap KB, setiap kontrasepsi itu memiliki efek sampingnya masing-masing seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kita meminimalisir lebih mengurangi dampak-dampak atau resiko-resiko yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi itu. Oleh karena itu penting banget untuk konsultasi sebelum pakai KB itu dikonsulin dulu, dicurhatin dulu ke bidannya atau ke dokternya untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang terbaik. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.